Oke. Soalnya hari ini banyak sekali hal yang terjadi yang menyebabkan saya agak bingung gitu. Nggak ada yang pengakuan dulu nih, pengakuan dulu ini ada pun belum lama banget ya. Kedengeran nggak ya suaramu? Kok di tempat saya terputus-putus ya Kak Iko ya? Betul, terputus-putus, suaranya kecil. Memang terputus-putus ya, Abi ya? Betul, kecil. Suaranya Oh, putus-putus. iya. Tolong lihat volumenya barangkali. Penerimaannya juga kecil di sini. Silakan Kak Iko. Oh, kalau lihat dari ini bandwidth-nya memang low. Network bandwidth is low. Tadi sempat hilang. Oke, sorry aku pindah ke sini ya. Ah, ini bagus nih. Ini lebih bagus Kak Iko. Oke. Ya, maaf ini masih pakai akun sekolah kayaknya. Aku ganti namanya dulu. Oke, selamat malam kakak, Bapak Ibu sekalian, dan maaf banget nih kita hari ini agak berantem sama internet gitu ya. Tadi sebenarnya berantem sama komputer saya juga karena ini makanya tadi kenapa ganti device, karena device yang biasa saya pakai untuk acara-acara di rumah entah kenapa tidak mau nyala gitu ya. Jadi itu tantangan tersendiri gitu kalau internet dan gadget-gadget kita tidak mau nyala. Nah, agak berbeda dari zaman Paulus gitu ya, tantangannya mungkin berbeda. Nah, kita hari ini kan melanjutkan perbincangan kita ya, yang rasanya udah cukup panjang nih perbincangan mengenai Paulus yang udah dilalui sama Bapak Ibu sekalian. Kita udah hampir di akhir dari Kisah Para Rasul ini ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 16. Nah, coba kalau mudah-mudahan bisa sharing. Oke, kita mau coba baca ayatnya dulu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di rumah ada Alkitabnya di sekitar, di dekat-dekatnya, lebih gampang untuk baca Alkitabnya aja ya. Karena saya kini agak kecil nih. Ini ya. Udah kelihatan Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 16? Sudah Kak Iko. Oke. Kecil. Iya, maaf agak kecil karena panjang Ya. ayatnya ya. 16 ayat saya masukin di satu slide biar nggak pindah-pindah slide gitu. Jadi kalau memang kesulitan bisa mungkin dibuka di Alkitab masing-masing atau di HP masing-masing juga nggak apa-apa. Kita baca sama-sama ya, saya baca. Iya, boleh kalau ada yang mau membacakan atau saya bacakan juga boleh. Saya aja baca ya. Ya. Okay, Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 16. Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani.
Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu, orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarchus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Dari Troas ke Miletus. Kami berangkat lebih dulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya. Sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal. Lalu melanjutkan perjalanan. Lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar, dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Chios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos, dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru, agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Demikianlah Kisah Para Rasul 1 ayat sampai 16. Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 16. Ya, Kak Ego silakan. Terima kasih Pak Jarwo. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian gitu ya. Ini ayat Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 16 ini kemarin saya mikirin lama gitu ya. Ini sebenarnya ayat ini mau ngomongin apa gitu ya. Karena kalau kita lihat mayoritas dari ayat ini sebenarnya ngomongin apa? Ngomongin perjalanan Paulus gitu ya. Ini kan semuanya cuma detail-detail dari perjalanannya si Paulus gitu kan. Ini ayatnya dari ayat 1 sampai 6, lalu ayat 13 sampai 16 itu sebenarnya intinya adalah menjelaskan tentang perjalanan Paulus. Dan memang seluruh bagian dari Kisah Para Rasul di bagian ini itu adalah bukan bagian ini sih, maksudnya seluruh Kisah Para Rasul sebenarnya gitu ya, menceritakan hal-hal yang dilakukan Paulus, dan banyak diantaranya adalah mengenai perjalanan-perjalanan Paulus. Nah, tentunya Bapak Ibu lebih tahu dari saya gitu ya, karena udah habis mengikuti Patibulum selama berminggu-minggu membahas tentang topik ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagian ini sendiri Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 16 ini adalah dan yang lagi ubah
orang Kristen, dia misionaris gitu ya, Suaranya hilang ya. menyampaikan ya, biasanya dibilang kalau Petrus dan murid-murid Yesus lainnya itu menceritakan tentang Yesus kepada internet connection unstable lagi. Iya. Udah stable ya Bapak Ibu. Lanjut Kak Tadi yang Igel. soalnya unstable. Jadi kalau Petrus dan murid-murid Yesus yang lain ke orang Yahudi, terus nih mengkhususkan diri untuk ke orang-orang bukan Yahudi gitu ya, di luar komunitas Yerusalem gitu. Jadi dia kerjanya memang keliling-keliling untuk menceritakan tentang Yesus dan membangun jemaat-jemaat. Nah, di tiap kali perjalanan itu biasanya dia akan dari satu kota ke kota lainnya, kemudian dia di situ membangun jemaat gitu ya. Nanti pas apa yang dilakukan, dia mengunjungi kembali jemaat-jemaat yang tadi dibangun, kira-kira gimana perkembangannya gitu ya. Dan itu juga yang dilakukan saat ini nih di dalam perjalanan yang ketiga itu. Nah, yang dia lakukan ini pertama Bapak Ibu di ayat pertama gitu ya. Jadi kalau kita baca cuma langsung Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 16 dan mungkin minggu lalu nggak ikut Fatih Bulung gitu ya. Jadi nggak tahu ayat sebelumnya ada keributan apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini keributan di Filipi gitu ya, di pasal sebelumnya kalau Bapak Ibu lihat di pasal 19 itu Filipi, sorry. Di Efesus maksudnya. Mikirin Filipi mulu saya dari tadi. Di Efesus. Jadi ada kerusuhan di Efesus gitu ya, di Kisah Para Rasul 19. Kenapa ada kerusuhan di Efesus? Karena ada peristiwa di mana, dan masih ingat mungkin dari minggu lalu apa yang terjadi? Paulus ini kayak ibaratnya teriak-teriakan gitu ya, bukan teriak-teriakan sih, diteriakin sama orang-orang di sana gitu ya, karena rasa bahwa Paulus nih mengganggu dewa-dewa mereka gitu ya, kurang lebih secara garis besar gambaran besarnya lah kira-kira seperti itu. Jadi pokoknya intinya terjadi kerusuhan di Efesus tuh kan, Filipi lagi. Terjadi kerusuhan di Efesus gara-gara pesan-pesan yang disampaikan Paulus gitu ya. Ini yang disebut keributan itu. Nah, itu menunjukkan juga sebenarnya situasi di mana murid-murid Yesus pada saat itu memang menghadapi banyak tantangan gitu ya. Seperti orang-orang yang baru menjadi pengikut Yesus itu menghadapi banyak tantangan karena apa? Karena dianggap berbeda daripada orang-orang lain gitu. Ini manusia-manusia aneh di pengikut Yesus ini gitu kan. Dan itu yang menyebabkan ada banyak keributan yang terjadi. Nah, yang menurut saya menarik sebetulnya adalah Paulus menguatkan hati mereka. Ini kerjaannya Paulus sepanjang Kisah Para Rasul dan juga di bagian-bagian lainnya dalam surat-suratnya, bahkan sampai sekarang gitu yang dilakukan Paulus, karena kita masih membaca mayoritas hasil karya Paulus tersebut di dalam Alkitab kita gitu ya. Dia menguatkan hati mereka. Ini menurut saya hal yang menarik sekali untuk digaris bawahi gitu ya, karena Paulus itu memberi penguatan, memberi nasihat itu, ini dilanjut di ayat 2 juga ada gitu ya, yang menjaga daerah itu dan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Jadi apa ya, kita bisa adalah sosok yang bijaksana, yang kehadirannya tuh dinanti-nantikan oleh murid-murid Yesus karena dia memberitakan sesuatu. Nah, saking serunya pemberitaannya makanya sampai sepanjang malam gitu ya. Ini bagian saya hilangkan dari ini, nanti kita bahas bagian kedua ya dari Kisah Para Rasul 20 ini. Nah, dari situ Bapak kita balik lagi ayat 1 sampai 6 dan kemudian dilanjutkan ayat 13 sampai 16. Ini detail perjalanannya yang ditulis oleh Lukas gitu ya. Kita tahu Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas yang kemungkinan besar adalah seorang dokter gitu. Lalu karena itu maka dia juga sangat mendetail sekali dalam semuanya gitu ya. Dia seperti mau memastikan bahwa catatan-catatan ini tidak hilang gitu saja. Bahwa ini loh ternyata masing-masing semua lokasi-lokasi yang dikunjungi Paulus dan di mana ada jemaat-jemaat, di mana ada murid-murid Yesus gitu di semua kota-kota ini, makanya harus disebutin satu-satu
termasuk juga siapa aja sih sebenarnya yang berperan pada masa itu. Nah, dari situ kita lanjut nih di ayat 3 gitu ya Bapak Ibu. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Nah ini mungkin kalau kita bacanya kan seakan-akan cuma kayak, oh ya orang Yahudi memang maunya membunuh Paulus gitu ya, karena dianggap sebagai musuh bersama gitu nih. Paulus nih dari tadinya teman kita kok sekarang melawan kita gitu ya, malah jadi ikut-ikutan si gerakan Yesus ini gitu kan misalnya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa sebenarnya ada ada alasan lain juga gitu ya. Karena apa? Karena Paulus ini lagi jalan-jalan bukan cuma membawa penguatan hati, tapi juga membawa banyak persembahan dari berbagai jemaat-jemaat mau dibawa balik ke Yerusalem gitu ya. Nah, karena itu makanya kenapa ada daftar nama orang-orang ini, Bapak Ibu, ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea dan Aristarchus dan Secundus yang sebenarnya yang mungkin sering kita kenal, sering disebut itu lainnya cuma Gaius gitu ya. Kita sering pernah mendengar nama Gaius mungkin, lalu Timotius tentunya yang juga kita kenal namanya. Orang-orang lain ini ada yang kalau nggak salah ada yang sempat disebut di tempat lain, tapi kita nggak tahu gitu, mereka cuma sekedar disebut namanya, jadi kita cuma tahu mereka sebagai orang-orang yang menemani Paulus nih dalam perjalanan mereka. Nah, tapi dari beberapa pendapat adalah bahwa orang-orang ini sebenarnya menjadi perwakilan dari jemaat-jemaat yang dari tempat-tempat yang disebut itu yang lagi bawa persembahannya nih untuk nanti sama-sama mau ke Yerusalem dengan Paulus untuk menyampaikan seperti kayak pembawa ini loh, Paulus dalam perjalanannya tuh udah ke sini gitu ya. Ini kita bawa persembahan untuk bersama-sama di Yerusalem, kira-kira gitu. Cita-citanya seperti itu. Jadi perjalanan ini selain orangnya juga tambah banyak dalam setiap perjalanan gitu ya, barang yang dibawa tentunya juga tambah banyak gitu ya, dalam hal barang berharga. Nah, lalu, kita lompat sedikit gitu ya. Ini mereka sampai di Troas dan nanti peristiwa yang ada titiknya ini ada terjadinya di Troas. Tadi kalau Bapak Ibu menyimak Fajar mau membacakan dan tahu ini peristiwa si Eutychus yang jatuh dari jendela gitu ya. Tapi kita lompat dulu sedikit dari kisah Eutychus biar pembahasannya nanti enak gitu membahas Eutychus. Kita melanjutkan perjalanan dulu di ayat 13 gitu ya. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Assos dengan maksud untuk menjemput Paulus. Nah, jadi apa yang dilakukan Paulus? Ternyata Paulus memisahkan diri sebentar dari kelompok-kelompok ini gitu ya, dari orang-orang semua yang jalan-jalan bareng dia ini, karena dia mau berjalan kaki sendiri melalui darat. Agak nanti deh, bentar dulu. Dan kemudian baru dia ketemu di Assos, lalu melanjutkan perjalanan gitu ya. Nah, perjalanannya berlanjut lagi berlayar dan seterusnya. Saya yang menarik lagi tentunya adalah Paulus memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia gitu. Sebab ia buru-buru, ini kayak ayatnya lucu banget buat aku pas baca. Paulus jalannya buru-buru, aku membayangkan Paulus dan teman-teman rekan-rekannya tuh buru-buru gitu ya, kayak kita kalau lagi mau buru-buru mencapai suatu tempat gitu ya, mungkin bisa jadi tidak terlalu memperhatikan apa yang sedang terjadi gitu, karena apa? Tapi dia punya tujuan gitu ya. Dia mau ada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta, yang tentunya sangat signifikan Bapak Ibu, karena Pentakosta itu, balik lagi ingat kenapa makanya tadi saya membahas agak lama bahwa dia membawa persembahan gitu ya, bahwa Pentakosta itu sebagai hari raya di mana mereka memberikan persembahan. Jadi sangat indah sekali kalau semua jemaat-jemaat ini bisa sampai di Yerusalem, perwakilan jemaat-jemaat ini. Unstable lagi. Oke, kita tunggu dulu internet connection-nya. Udah ya? Udah stable lagi belum nih? Semoga udah. Oke. Aku ini keyword-nya ngeliatin Pak Jarwo. Kalau Pak Jarwo bergerak berarti internet aku aman. Pak Jarwo diem aja berarti internetnya nyangkut lagi nih. Oke, nah jadi dia menurutku itu suatu hal yang menarik gitu ya, bahwa Paulus buru-buru pengen ke Yerusalem bukan sekedar karena mungkin dia ingin pesta-pesta di hari raya Pentakosta gitu ya, tapi
seperti ada pesan yang indah gitu ya ketika semua jemaat-jemaat yang dia bangun gitu ya, atau pada hal perwakilan dari jemaat-jemaat itu bisa membawa persembahan mereka bersama-sama pada hari raya Pentakosta. Menurut aku itu meaningful banget gitu ya, suatu tindakan yang bahwa ini loh kita sama-sama merayakan ini. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya atau mau menambahkan Bapak Ibu tentang perjalanan-perjalanan Paulus ini sebelum kita masuk membahas Eutikus? Silakan Bapak Ibu, seandainya ada yang ingin diperjelas dari sesi yang tadi dibawakan oleh Kak Aiko sebelum secara khusus membahas kejadian Eutikus. Silakan. Pak Martin, silakan Pak Martin. Ya, mungkin perlu diperjelas karena di sini pasal 16 terulang kembali karena ada perkataan kami. Jadi kelihatannya Lukas kembali ikut serta lagi ya dari Filipi bersama rombongan Paulus untuk melakukan penginjilan sampai ke Miletus. Jadi ada beberapa kali kata kami saya coret di sini, saya tandain bahwa ternyata Lukas kembali bersama-sama dengan mereka dalam penginjilan di Makedonia dan sekitarnya. Itu Pak Jarwo, saya ingin menambahkan aja. Ada kata kami kembali. Waktu itu kan pasal 16 menyebutkan bahwa Lukas tidak ikut bersama-sama dengan Paulus. Tapi setelah itu tidak disebutkan lagi apakah Lukas bersama-sama dengan mereka, tapi kembali di pasal 20, di sini kelihatan ada kami lagi. Jadi ternyata Lukas ikut kembali bersama-sama dengan rombongan. Demikian Pak Jarwo. Ya. Ya, terima kasih Pak tambahannya. Betul sekali dalam hal ini yang memang Lukas kembali bersama-sama nih cerita. Apakah Satu internetnya lagi, nggak Aiko, lagi? aku bertanya ya, di sini sampai ada yang terjatuh ya dari lantai 3 itu Paulus berkhotbah atau pidato atau ngomong-ngomong gitu aja gitu ya. Ya, karena Oke, takutnya nanti ngantuk kita gitu bahas ya. ya Pak. Hah? Ya. Ya, nanti kita lanjutin ya. Ini kan tadi kita skip nih karena abis ini kita mau bahas eutiknya dengan lebih detail gitu ya. Ini itu pertanyaan yang bagus sekali Pak Martin. Ngapain sih sebenarnya nih Paulus sampai malam-malam kok sampai ngantuk gitu ya. Ya. Nanti kita bahas sama-sama. Ada lagi pertanyaan tentang bagian ini dulu Bapak Ibu atau masukan yang mau menyampaikan sesuatu? Oke, kalau nggak ada kita coba lanjut ke bagian Eutikus ya. Ini di ayat 7 sampai ayat 12. Nah, sebelum kita masuk tentang ini Paulus ngapain gitu ya, menurut aku di sini ada satu ayat yang sempalan ayat tapi menarik kali juga, yaitu di ayat 7 ini Bapak Ibu, hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti gitu ya. Ini menariknya kenapa? Karena inilah salah satu, bukan salah satu ya, ini adalah pertama kalinya gitu ada catatan bahwa murid-murid Yesus itu berkumpul di hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama di minggu itu adalah hari apa Bapak Ibu? Bukan hari Senin ya, tapi hari Minggu. Karena kan dalam minggu-minggu di minggu-minggu dalam tradisi Yahudi, satu minggu itu terakhirnya hari Sabat gitu ya. Hari ketujuh adalah hari Sabat. Nah, makanya dari situ kita sebenarnya melihat yang kita dapat dari Sabat adalah hari Sabtu. Kan. Tapi kan kenapa kita kok ibadahnya di hari Minggu? Karena ada hari pertama dalam minggu itu ketika Yesus bangkit. Jadi kalau kita baca lagi kebangkitan Yesus kan Yesus mati di hari Jumat gitu ya, lalu hari Sabtu dan kemudian di ayat Alkitabnya pada hari pertama dalam minggu itu, yaitu sekarang kita kenal sebagai hari Minggu gitu kan. Nah, jadi
penderitaan Yesus tersebut. Nah, ini Kisah Para Rasul 20 ayat 7 merupakan catatan awal terjadinya bahwa ternyata murid-murid Yesus di zaman Paulus itu berkumpulnya di hari Minggu seperti kita sekarang. Nah, lalu Paulus berbicara, nah ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Martin gitu. Ini berbicara yang ngapain? Apakah Paulus itu berkhotbah atau ngapain kok berkhotbahnya kok lama banget gitu ya? Kalau berdasarkan kata bahasa Yunaninya, sebenarnya dia bukan lagi berkhotbah satu arah, Bapak Ibu, tapi dia sedang berdialog. Jadi dia ngobrol-ngobrol sebenarnya jatuhnya, tapi memang ngobrol-ngobrolnya dalam bentuk pengajaran. Jadi mungkin kurang lebih seperti kita sekarang gitu ya, lagi pati bulum nih Paulus dengan jemaat di Troas gitu ya. Karena apa? Karena mereka ngobrol, Paulus sharing, lalu mungkin ada pertanyaan, ada yang mau menyampaikan sesuatu, sharing lagi. Seperti itu kira-kira yang terjadi kalau dari kata bahasa Yunaninya gitu yang dipakai di sini yang mengisyaratkan bahwa mereka sebenarnya sedang berdialog gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan peristiwanya sebenarnya kurang lebih kayak kita sekarang gitu ya. Cuma kalau kita virtual, kalau mereka memang di satu tempat bersama, dan karena kita bayangkan orangnya cukup banyak gitu ya, maka dalam bentuk rumah mereka pada masa itu yang akan ada space yang cukup besar adalah di lantai 3 gitu ya, di atas. Jadi jatuhnya di kayak, jadi kan di bawah tempat binatang, lalu tempat tidurnya, lalu di atas tuh kayak tempat halaman, bukan halaman ya, kayak teras besarnya seperti itu. Tingkat ketiga gitu ya, di tempat mereka ngumpul-ngumpul. Nah, ada ayat menarik lagi di situ di ayat 8 gitu, di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Ini kok penting banget sampai harus dicatat kenapa ada banyak lampu di situ, harus dijadiin ayat gitu kan. Nah, ini ada yang bilang gitu ya, kalau dari beberapa teolog-teolog yang bilang bahwa ini mungkin kekasannya Lukas gitu ya, karena kita ingat bersama Lukas ini sebagai seorang dokter gitu ya. Jadi dia kayak menggunakan ayat ini untuk menyatakan bahwa ini kalau ada lampu banyak, dan pada waktu itu tentunya lampunya bentuknya lampu-lampu gas gitu ya, maka dia memakan oksigen gitu kan, karena apinya memakan oksigen. Ya, udah banyak orang lagi pada ngobrol-ngobrol, terus oksigennya tipis gitu ya, dan udah malam juga nih. Iya, malam oksigennya tipis, maka sangat wajar ketika ada orang duduk di jendela, dia bisa tertidur dan jatuh gitu ya. Kira-kira hubungannya itu nih, kenapa penting bahwa kita tahu bahwa dinyalakan banyak lampu gitu ya. Mungkin dia di satu sisi mungkin membela Paulus gitu ya, karena kok Paulus, tapi sebenarnya di ayat 9, karena Paulus amat lama berbicara gitu. Saya kalau baca ini tuh mikirnya kayak ini Paulus berarti ngomong aja gitu ya. Kebayangnya kok nggak kelar-kelar gitu ya. Dan kita harus garis bawahi satu hal lain lagi, yaitu ketika kita bilang di ayat 9 dan juga di di ayat 9, seorang muda gitu ya. Lalu karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini orang muda membayangkan usia berapa? Ada yang mau menjawab? Mungkin bayangannya orang muda dia usia berapa? Dalam bayangan Bapak Ibu aja. Masih teenager kali, Kak Aiko. Soalnya kan zaman itu kayaknya orang tua nggak ada ya. Hidup cuma sebatas berapa sih? 40-50 mati gitu kan ya? Waduh. Kurang gizi. Ya nggak sih? Ya benar. Sebenarnya bisa dikatakan iya, betul juga sih, memang pada waktu itu perkiraan hidup orang tidak terlalu lama dibandingkan sekarang gitu ya, jauh lebih di bawah karena banyak hal, bukan cuma kurang gizi sebenarnya, karena juga dari pengobatan, dari segi ketersediaan air bersih dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang harapannya rendah gitu. Ini benar yang disebut orang muda di sini
mungkin gini, terkait dengan usia harapan hidup yang rendah itu, maka segala sesuatu yang dilakukan orang itu memang lebih awal gitu ya. Jadi biasanya menikah pun udah di usia 15-16 itu udah ada yang menikah, 17-18 itu udah punya istri, punya anak gitu ya kurang lebih. Nah, dalam kasus ini ketika digunakan kata orang muda yang dipakai di sini sebenarnya biasanya usianya benar teenagers gitu ya. Usia 8 sampai 14 tahun. Jadi kita bayangin anak sekolah minggu gitu. Kalau dibayangin aku nih anak sekolah minggu yang disuruh duduk di situ dengerin Paulus ngomong dan mungkin dia setengah ngerti setengah enggak gitu. Ini Paulus ngomongin apa gitu kan. Kalau di budaya Yahudi malah lebih bisa ditarik garisnya Kak Aiko. Yang disebut orang muda itu kan mereka yang sudah mulai harus belajar Taurat umur 12 gitu ya. Sampai dengan sebelum mereka membayar pajak bait Allah umur 20. Jadi kira-kira ya Eutikus mungkin umur 15 lah gitu. Seperti yang nanti bilang tadi. Ya. Nah, Yesus juga iya jadi itu tahun. kalau kita sorry ada. Silakan Kak Ego. Iya. Ya kita anggaplah dia usianya antara 13, 14, 15 gitu ya. Ini orang muda dan pada usia itu benar Pak Jarwo bilang memang mereka sudah memang sudah wajib untuk ikut belajar tentang hukum Taurat gitu ya. Kalau yang belajar tentang hukum Taurat juga wajib untuk bekerja dengan orang tuanya gitu ya. Dan ada yang bilang dari namanya, aku tidak terlalu memahami ini, tapi ada yang bilang bahwa nama Eutikus ini sebenarnya seakan dari nama, aku nggak mendalam ini ya, jadi nggak tahu mungkin benar mungkin salah. Tapi ada yang bilang bahwa ada kemungkinan si Eutikus ini sebenarnya dari level rendah gitu ya, dari mungkin bahkan anak dari seorang hamba gitu, dari budak pada masa itu. Jadi kalau memang benar demikian, maka kita bayangkan ini situasinya adalah anak ini udah ngantuk karena dia seharian mungkin menemani orang tuanya bekerja, lalu sekarang dia menemani orang tuanya untuk mendengarkan Paulus karena tentunya awalnya aku yakin dia ada kerinduan gitu ya. Karena apa? Karena kalau enggak, kalau dia dari awal udah ngantuk gitu ya, bayangin malam dia udah makan, ya pasti dia udah langsung tidur aja, nggak duduk di jendela lalu nungguin Paulus dengerin kan sebenarnya dia. Tapi baru karena Paulus nggak kelar-kelar ngomongnya, diskusinya nggak kelar-kelar, maka akhirnya dia ngantuk gitu kan. Jadi bukan dari awal dia ngantuk gitu ya. Kalau dari awal dia capek kan, mungkin dia juga nggak akan duduk di jendela gitu. Sebenarnya dia duduk di jendela juga gitu. Mungkin dia karena capek, pengen butuh oksigen, balik lagi tadi ya urusan banyak lampu, jadi dia mungkin merasa agak pengap dikit gitu ya. Jadi dia duduk di jendela supaya dapat oksigen lebih banyak. Tapi akhirnya ia tertidur lelap. Lalu di ayat berikutnya kita melihat Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri, mendekat gitu ya. Jadi sebenarnya kayak menjatuhkan dirinya gitu. Kita ingat di Perjanjian Lama ada peristiwa serupa yaitu ketika Elia apa Elisa ya? Elia dan Elisa, dua-duanya. Membangkitkan anaknya seorang ibu itu dengan dipeluk gitu, lalu hidup kembali seperti itu. Menariknya juga mungkin nggak tahu ya dari pembicara yang lain sempat ada yang bahas juga, udah bahas atau belum, tapi di Kisah Para Rasul ini sebenarnya Lukas itu banyak sekali menceritakan, dia bukan mengkontraskan ya, dia kayak Paulus ngapain itu pasti sebelumnya ada Petrus ngapain juga gitu. Jadi Petrus melakukan sesuatu, Paulus melakukan hal yang sama. Petrus melakukan apa, Paulus melakukan apa. Nah dalam hal ini hubungannya Petrus waktu itu membangkitkan Tabita gitu ya di awal-awal Kisah Para Rasul. Nah ini Paulus membangkitkan Eutikus gitu ya. Makanya penting juga namanya harus disebut supaya jelas gitu bahwa ini ada orang spesifik loh gitu, bukan cuma siapalah orang ini. Meskipun ini Eutikus ini orang muda ini peranan apa gitu ya kalau dibandingkan Tabita yang peranannya mungkin besar dalam komunitas gitu ya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya di ayat 12 gitu ya. Mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Bahwa satu komunitas itu semuanya mengantarkan Eutikus ke rumahnya gitu ya. Menurutku menggarisbawahi bahwa ini mungkin anaknya orang yang sangat penting dalam komunitas itu, terlepas dari siapakah orang tuanya. Kita tahu bahwa dalam komunitas pengikut Yesus di masa itu memang kan tidak, mereka revolusioner ya, karena mereka lihat kelas
apakah dia seorang bangsawan atau dia seorang Hamba. budak, dia pekerja atau dia dari mana gitu ya. Tapi kalau ya anggota komunitas gitu kan, konsepnya seperti itu. Dan jadi satu komunitas ini mengantarkan si Eutikus ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Jadi peristiwa ini tuh menguatkan satu komunitas tersebut gitu ya. Terlepas dari siapakah Eutikus dan kenapa kok dia duduknya di jendela sampai bisa jatuh dari lantai 3 gitu kan. Ini kan sebenarnya ceritanya agak lucu gitu dipikir-pikir, karena dia duduknya udah duduk di jendela terus dia ngantuk terus jatuh gitu kan. Tapi ada hal yang penting di situ, yaitu tentang bagaimana peristiwa ini menguatkan, dan itu terkait juga dengan ayat sebelumnya gitu ya, sehingga kayak kalau kita baca semuanya dari ayat 1 sampai 16 sebetulnya ini tujuannya ada penguatan hati loh di sini gitu. Paulus memanggil murid-murid menguatkan hati mereka. Ia menggunakan banyak nasihat menguatkan hati dan mereka semua merasa sangat terhibur gitu. Jadi ada kekuatan yang disampaikan sama Paulus melalui peristiwa yang sebenarnya kalau kita baca, tadi saya bilang pas pertama kali baca ini ngomongin apa sih, cuma perjalanan ngomong apa di Patibulum gitu. Masa mau ngomong satu-satu, ini kota Syria ada apa, di kota ini ada apa gitu kan. Tapi justru dari situ apa pesannya, bahwa ternyata dari hal sehari-hari pun, peristiwa sehari-hari gitu ya, ngobrol-ngobrol nih mereka perjalanan dari sini ke sana kemari gitu. Tapi ada message penghiburan yang hadir di tengah-tengah itu semua. Gitu. Menurutku itu salah satu hal yang mungkin bisa kita garis bawahi dari bacaan ini gitu ya. Terus apa lagi? Ya, ini tadi kalau misalnya ditanya ngobrol-ngobrolnya, benar-benar semalam suntuk gitu ya, pembicaraan berlangsung sampai tengah malam, udah jatuh, terus mereka makan, kan masih ngobrol lagi nih sampai fajar gitu ya, baru akhirnya dia pergi. Kemudian ia berangkat. Nah, dia berangkatnya kemana? Ya itu dia tadi melanjutkan perjalanannya dia gitu ya, sampai yang tadi dibilang dia sampailah ke Miletus ini. Nah, ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Atau yang mau menanggapi? Kak Aiko, tadi Kak Aiko melempar pertanyaan di tengah pembacaan ya. Kenapa Paulus, lucu nih, Paulus buru-buru supaya tidak terlalu lama di Asia gitu kan. Perjalanan Paulus itu kan terprogram sebetulnya. Ke Makedonia bukan tujuan dia. Paulus itu pergi ke Makedonia dan lama, itu karena mendapat penglihatan itu kan. Betul. Yang kemarilah. Dan Paulus pergi ke sana, waktunya habis untuk itu sebetulnya. Di 2 pasal Kisah Rasul menceritakan tentang Makedonia. Jadi itu jawaban atas lucunya Paulus yang buru-buru tadi. Baik, ya karena ini rencana awalnya berubah gitu ya, karena Iya. panggilan ke Makedonia. Makedonia itu negerinya Alexander Agung. Bapak Ibu silakan, Kak Eko sudah membuka kesempatan untuk bertanya. Pak Mahendra? Iya Pak. Silakan. Ini bukan bertanya Pak, cuman mereka-reka yang kejadian yang si anak muda jatuh itu. Oke. Pak ya, mungkin ya. Ini saya mereka-reka aja nih Pak. Ya. Jadi Paulus itu dengan teman-temannya itu di atas sibuk berdiskusi sambil membawa catatannya masing-masing, makanya banyak lampu. Jadi semua membawa catatan-catatan. Jadi mereka berdiskusi berjam-jam di sana. Nah, kenapa anak muda ini ngantuk? Karena dia anak muda, dia belum nyambung sama bahan-bahan yang dia diskusikan. Jadi sebetulnya dia itu bukan karena kekurangan oksigen, karena dia duduk di jendela. Udara itu masuk dari luar, jadi dia tidak kekurangan oksigen. Makanya dia jatuh. Saya mereka-rekanya kejadiannya seperti itu. Jadi Paulus itu sibuk diskusi, dia ngomong karena dia masih anak kecil, ya bukan anak kecil, masih muda gitu, dia belum nyambung pembicaraannya.
Nah, kira-kira make sense nggak itu Pak kalau share karka seperti itu? Sangat make sense, tanpa bermaksud menyingkirkan semua alasan-alasan lain ya. Apa yang Pak Mahendra sampaikan sangat make sense. Tetapi soal udara tadi itu juga patut jadi pembahasan. Kenapa disebut lantai 3? Semakin tinggi kan udah semakin tipis ya. Kenapa banyak lampu? Semakin banyak oksigen terbakar semakin begitu. Itu apa namanya kumulatif gitu Pak Mahendra. Bahwa dia gak ngerti yang didiskusikan benar. Bahwa kemudian ada udara yang masuk dari luar, itu silir-silir menyebabkan ngantuk itu. Dan itu tengah malam loh. Apalagi diperkuat dengan penjelasan Kak Aiko, bahwa Eutikus kelihatannya anak seorang hamba yang harus kerja gitu ya, capek dan sebagainya. Apa yang direka-reka Pak Mahendra tadi menguatkan pemahaman kita. Kenapa Eutikus jatuh dan mati? Itu sih. Kak Aiko silakan. Iya, aku setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Mahendra dan juga Pak Jarwo gitu ya. Memang berkesinambungan itu ada kayak lapisan-lapisan gitu, hal-hal yang menyebabkan sampai ngantuk gitu ya. Udah dari tadi secara keseluruhan nih ruangannya agak kurang oksigen, makanya dia duduk di jendela. Benar, dari jendela pasti angin semilir. Tapi nggak tahu deh kalau angin semilir tuh mungkin oksigennya cukup, tapi kayak Pak Jarwo benar malah jadi tambah ngantuk gitu kan kalau kena angin semilir-semilir. Mungkin enak itu. Kalau aku jadi anak muda yang lagi dengerin ini, di sini ada diskusi gitu ya, kalau anak muda zaman sekarang kalau orang tuanya lagi diskusi hal berat-berat kan kita main HP ya. Kalau di zaman itu mungkin dia sambil ngeliatin keluar jendela gitu kan, lagi memandang ini terus bengong-bengong cantik ya, bengong ganteng. Jadi dia ngeliatin lagi ngeliatin ini gitu kan, terus tiba-tiba ngantuk, tambah ngantuk gitu kan, kok nggak kelar-kelar. Dan memang dia kemungkinan tergantung usianya sebetulnya. Kalau yang tadi Pak Mahendra bilang apakah dia belum nyambung dengan diskusinya gitu ya, karena kita nggak tahu sebenarnya diskusinya ngomongin apa aja. Kalau diskusinya mengenai peristiwa Yesus dan juga mungkin hukum Taurat, kalau usianya kita asumsikan udah orang muda yang sedikit lebih dewasa gitu ya, dalam arti kan tadi range-nya katanya sekitar 8 maksimal 20 nih kalau dari tambahan Pak Jarwo tadi. Kalau dia usianya di bagian bawahnya jadi 8 sampai 12, mungkin memang dia sama sekali kayak ngomongin apa sih nih papa mama aku kok nggak pulang-pulang gitu ya, kita pulang aja yuk gitu. Biasa rapat di hadapan anak sekolah minggu gitu. Iya, kira-kira gitu kan, ini kok ada rapat penatua tapi kok ada anak sekolah minggu lagi duduk di pojokan ikut dengerin gitu kan, pasti anaknya ya udah main sendiri aja gitu kan. Tapi kalau misalnya diskusi mereka sebenarnya tentang hukum Taurat, tentang bagaimana Yesus penuhi semua itu gitu ya, sebenarnya kan kalau dari Paulus bahas tentang bagaimana Yesus mewujudkan hukum Taurat gitu ya. Nah, ini internet connection. Sebentar kita tunggu sejenak. Oke, udah ya. Nah, kalau kita membayangkan dia lagi diskusinya tentang isi hukum Taurat, lalu tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus, maka semestinya, dan terutama kalau si Eutikusnya ini usianya udah di yang edisi lebih tuanya, mungkin antara 12 sampai 20 tadi, itu dia udah paham sebenarnya, tapi ya mungkin tadi ada banyak faktor lainnya yang menyebabkan dia mengantuk seperti itu. Terima kasih Kak Aiko, terima kasih Pak Mahendra. Bapak Ibu yang lain silakan. Iya, Pak Krisna. Saya hanya mau coba melihat dari sisi lainnya ya, mengenai. Jadi saya nggak coba untuk tidak memahami itu jatuh karena kekurangan oksigen atau karena kurang tertarik, sehingga ngantuk jatuh. Tapi kalau kita lihat rangkaian sebelum-sebelumnya selama misinya Paulus ini, dalam hal-hal tertentu memang selama melakukan itu, misinya itu, Tuhan mengizinkan Paulus melakukan mujizat. Jadi kalau saya lihatnya dari, coba memahami ini dari ayat berikutnya. Jadi bukan insiden jatuhnya, tapi setelah jatuh, Paulus turun dan dia menyatakan ini tidur kok, jangan disentuh, tidur, bangun. Jadi karena saya coba merefer ke yang perjalanan Paulus sebelumnya kan, selalu dia melakukan mujizat. Ada yang waktu di mana tuh? Ya, pokoknya yang lalu lah ya, yang dia menyembuhkan orang sehingga dia dan Barnabas dianggap Zeus dan Hermes. Yeah.
dipuja-puja kan. Kemudian ada yang dia berjalan kemana, kain bekas peluhnya diambil, ditaruh untuk menyembuhkan orang. Jadi dalam rangkaian itu mungkin pada masanya itu Paulus kan harus memberitakan berita ini Injil itu Yesus kepada orang Yahudi yang tidak percaya. Dan di situ saya lihat Tuhan mengizinkan Paulus kalau ngomong aja mungkin orang Yahudi nggak bisa. Jadi Tuhan mengizinkan dia menyebarkan berita baik itu plus mujizat. Harus Tuhan ingin melakukan mujizat. Kenapa saya bisa paham kayak tadi Pak Jarwo bilang, waktu dia mau jalan ke Asia, dia mendapat penglihatan, disuruh ke Makedonia. Jadi benar-benar kita lihat di sini misi Paulus ini memang dibimbing Roh Kudus luar biasa. Suara Roh Kudus itu kuat sekali. Dia mau ke Bitinia atau ke Galatia, Tuhan bilang jangan, belum waktunya kamu masuk. Kamu harus ke Makedonia. Dia pergi ke sana. Jadi yang saya lihatnya bukan insiden kejatuhan dia jatuhnya, tapi saat itu Tuhan mau Paulus juga mengadakan mujizat. Karena kita tahu kan dari kitab Roma ya, di situ Paulus mengatakan orang Yahudi meminta tanda, ya kan? Sedangkan orang Yunani minta hikmat kalau nggak salah gitu ya. Jadi memang Tuhan tahu bahwa orang Yahudi ini susah ini orang tegak tengkuk. Jadi nggak bisa cuma dikasih di berita, harus ada tanda-tanda, harus ada mujizat. Mungkin itu yang sepemahaman saya. Jadi diizinkan terjadi seperti itu. Itu pemahaman saya. Iya, sangat setuju Pak Krisna. Kak Aiko silakan nanggepin, nanti saya nambahin. Pak Jarwo dulu aja. udah mulai. Oke. Jadi begini, Pak Krisna, saya sangat setuju dengan apa yang Pak Krisna sampaikan, bahwa itu kesempatan Paulus untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui mujizat yang dilakukan, diizinkan terjadi untuk melakukan mujizat. Tetapi ingat bahwa mujizat dari Tuhan itu bukan seperti sulapan loh. Selalu ada sebab-sebab yang bisa dipahami. Betul. Bahkan mujizat oleh Yesus pun yang menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dia buta sejak lahir loh. Ya. Bukan siangnya ketemu Yesus, paginya dia baru buta. Tidak. Ya. Semua itu ada keterangannya gitu. Nah, demikian juga dengan Eutikus tadi. Kenapa Eutikus itu? Nah, orang-orang melihat dari sisi, kenapa tiba-tiba dia jatuh ya? Hal-hal nalar paling logis adalah itu tadi gitu. Yang menjadi penyebab jatuhnya dia. Soal kemudian Paulus melakukan mukjizat setelah dia jatuh dan mati, itu rangkaian dari rencana dan pekerjaan Tuhan gitu. Tetapi selalu ada yang bisa diterangkan kenapa itu jatuh gitu. Jadi memang bukan peristiwa jatuhnya yang penting, tetapi ketika Paulus menyatakan kemuliaan Allah, dan bukan mukjizat itu loh yang penting loh, enggak loh. Di balik mukjizat itu yang penting bahwa Allah berkenan membuat Eutikus tetap hidup melalui Paulus, itu ya. Betul. Setiap mukjizat selalu punya tujuan bahwa nama Allah dipermuliakan, kan begitu ya? Ya. Silakan Kak Aiko kalau mau. Betul, saya juga setuju dengan hal itu gitu ya, bahwa memang peristiwa ini tentunya, makanya tadi kan digarisbawahi juga bahwa sebenarnya Paulus ini memberikan suatu penguatan kepada jemaat di situ gitu. Jadi memang Tuhan menggunakan peristiwa ini untuk menunjukkan bahwa ini loh pesan dari Tuhan, ini loh kekuatan yang kita bisa punya, ini loh memang berita ini benar gitu. Itu semua adalah bagian dari ini gitu ya. Dan memang setuju banget, itulah bagaimana merupakan rangkaian dari peristiwa yang memang digunakan untuk hal tersebut gitu ya, untuk menguatkan jemaat-jemaat ini dan menguatkan kita juga tentunya. Nah, tapi kenapa tadi misalnya pembahasannya cukup panjang tentang si Eutikus ini kenapa bisa jatuh gitu ya? Menurut saya selain karena cerita yang menarik menurutku, tapi juga menghindari kita berpikir bahwa Eutikus ini jatuhnya gara-gara Paulus kelamaan ngomongnya gitu ya, supaya jangan digunakan ayat ini sama pendeta-pendeta yang suka ngomong panjang-panjang gitu. Pak, jangan panjang-panjang. Jemaatnya pada jatuh semua dari jendela karena ngantuk gitu kan. Iya, bercanda sedikit, tapi kan kenyataannya begitu gitu ya. Kita juga harus ingat bahwa ketika kita lagi mengadakan, ini mungkin juga refleksi buat kita juga gitu. Kadang-kadang kita kalau ngomongin anak-anaknya, Bapak Ibu yang punya anak, apalagi anaknya remaja di usia ini gitu ya, jangan diceramain panjang-panjang Bapak Ibu, nanti dia ngantuk gitu ya.
mungkin sih nggak jatuh dari jendela, tapi kasihan kalau dia udah ngantuk, apalagi seharian udah sekolah gitu ya, udah capek. Nanti dia tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dari omongan Bapak Ibu gitu ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai refleksi juga gitu, bahwa kalau kita mau memberikan penguatan dari Tuhan ya nggak perlu tunggu sampai anaknya jatuh dulu gitu kan. Mungkin dari awal coba kalau Paulus menyampaikan sesuatu yang menarik dan penguatan yang dia sampaikan kepada orang-orang lain tuh dari awal berlama-lama sampai malam gitu ya, langsung Eutikus, ayo